Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Denny Kurniawan, NIM 18107143100008 dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Di sini saya akan melakukan praktikum mata kuliah Fisiologi Awan Air, yaitu melakukan pengamatan perilaku ikan di dua jenis perairan yang berbeda, yaitu perairan tawar dan perairan asin. Dan di sini saya menggunakan ikan patin sebagai objek percobaan. Kemudian di sini praktikum ini yaitu akan mengamati di dua perairan berbeda. Untuk perairan tawar kita mengamati selama 2 menit, dan kemudian untuk perairan asin kita akan mengamati sekitar 10 menit. Jadi langsung aja, yang pertama kita masukkan 240 ml air ke dalam satu toples. Dan kita buat sebanyak 2 kali. Jadi total satu toples yaitu sekitar 480 ml. Kemudian sama kita isi toples satunya. Atau kita sampai sudah sama. Kemudian kita masukkan ikan patin. Kita masukkan ikan patinnya ke air tawar. Kemudian kita pasang stopwatch sekitar 2 menit. Ya, kita tunggu sampai 2 menit dan kita akan mengamati tingkah laku dari ikan tersebut. Dan seperti yang sudah kita ketahui bahwa ikan patin merupakan ikan jenis air tawar, yang mana ini merupakan perairan tawar, sehingga untuk perilaku ikan patin itu sendiri masih normal dan tidak terlalu menunjukkan perilaku yang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dan untuk ini ikan patinnya masih dalam keadaan normal dan tidak memperlihatkan tingkah laku yang berbeda. Dan untuk waktu sekarang sudah 1 menit, sudah berjalan 1 menit dan ikan masih dalam keadaan normal. Dan kita tunggu apakah ada mengalami perubahan atau tidak ada. Dan waktu sudah menunjukkan 1 menit 30 detik dan ikan masih dalam keadaan normal dan tidak ada perubahan perilaku. Ya, kemudian waktu sudah 7 menit maksudnya sisa 5 detik lagi, dan habis. Dan untuk sikap atau tingkah perilaku ikan selama 2 menit masih dalam keadaan normal. Selanjutnya kita akan melihat perlakuan ikan di perairan yang berbeda, yaitu perairan asin. Jadi kita tambahkan garam ke toples yang selanjutnya, kemudian kita pindahkan ikan tersebut. Pertama kita tambahkan dulu garamnya. Di sini kita tambahkan 1
1 sendok makan garam. Kemudian kita aduk. Sampai garamnya terlarut. Setelah garam terlarut, kemudian kita masukkan ikan patin ke dalam perairan yang sudah kita berikan garam ini. Kemudian kita amati mengenai proses tingkah laku yang ditunjukkan oleh ikan patin tersebut. Oke. Kemudian kita pindahkan ikan patinnya. Kemudian kita masukkan ke dalam perairan yang asin. Kemudian kita lihat, kita stopwatch selama 10 menit. Oke, sudah kita stopwatch. Kemudian kita lihat apa perbedaan atau apa tingkah laku yang ditunjukkan oleh ikan patin selama 10 menit. Jadi seperti yang sudah dilihat, ikan mulai mengalami perubahan tingkah laku, yang mana ikan sangat agresif. Dan menurut jurnal yang sudah saya baca di sini, pada sifat osmotik air berasal dari seluruh elektrolit yang larut di dalam air tersebut, di mana semakin tinggi salinitas maka konsentrasi elektrolit semakin besar, sehingga tekanan osmotiknya semakin tinggi. Kemudian pada saat ikan sakit, luka atau stres, proses osmosis akan terganggu, sehingga air akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh ikan dan garam lebih banyak keluar dari tubuh. Akibatnya beban kerja ginjal ikan untuk memompa air keluar dari dalam tubuhnya meningkat. Dan apabila tersebut terus berlangsung, terdapat menyebabkan ginjal jadi rusak sehingga ikan akan mati. Dan kita lihat di sini sudah menunjukkan perubahan perilaku dari kondisi perairan yang sebelumnya. Seperti yang kita tahu bahwa ikan patin merupakan ikan jenis air tawar, yang mana dalam percobaan kedua ini yaitu kita masukkan garam sebanyak 1 sendok makan dengan air sekitar 480 ml. Jadi waktu sudah menunjukkan 2 menit dan ikan sudah mulai melakukan perubahan tingkah laku. Dan tingkah laku ikan mulai banyak melakukan pergerakan, yang mana yang pastinya dia melakukan adaptasi dengan perairan yang baru. Dan yang sudah diketahui, tubuh ikan mulai miring dan berdiam. Dan sesuai dengan jurnal yang sudah saya bacakan tadi, itu merupakan salah satu gejala yang menunjukkan apabila ikan air tawar dipindahkan ke perairan yang asin. Dan ikan mulai bergerak lagi. Dan waktu sudah jalan 3 menit dan ikan masih dapat hidup dalam perairan ini. Dan dia terus bergerak. Dan menurut pelajaran yang sudah saya pelajari sebelumnya, bahwa apabila ikan tersebut terdapat atau kondisi perairan yang mereka hidupi tersebut mereka rasa kurang cocok, maka insting mereka melakukan perpindahan tempat. Dan mungkin mengapa jadi ikan patin di sini sangat bergerak, karena ikan patin tersebut berusaha untuk mencari tempat atau menyesuaikan dengan perairan yang
sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Dan ikan terus melakukan pergerakan. Dan ikan pun selalu melakukan atau berenang ke permukaan dibandingkan dengan perilakunya yang di perairan yang normal atau perairan tawar. Ikan patin tersebut tadi sudah seperti yang kita lihat bahwa dia tidak terlalu bereaksi atau tidak bergerak terlalu banyak. Sedangkan di perairan asin ini dia sangat bergerak dan waktu sudah menunjukkan 5 menit dan ikan masih dalam keadaan hidup serta bergerak. Dan terkadang posisi ikan miring dan terdiam. Kemudian setelah itu kondisi ikan juga bergerak kembali. Dan ikan sering sekali berenang ke permukaan waktu sudah menunjukkan 6 menit. Ikan masih dapat hidup dan berenang. Dan selama 7 menit yang sudah lalu ini di air asin, seperti yang sudah kita tahu bahwa sudah terlihat perbedaan atau pergerakan yang berbeda di dua jenis perairan yang berbeda. Seperti yang sudah kita lihat pertama, yaitu di perairan tawar, ikan patin dalam keadaan normal dan berjalan dan maksudnya bergerak tidak terlalu agresif. Kemudian pada saat kita masukkan ke dalam perairan yang diberi garam, yang mana air tersebut berubah jadi asin, dan dari awal sampai sekarang ikan patin selalu bergerak, dan beberapa saat ikan patinnya pun terdiam dan bagian tubuhnya miring di permukaan air. Kemudian terkadang juga ikan patin ini juga selalu berenang atau muncul ke permukaannya. Dan waktu ikan masih bergerak dan terkadang juga meloncat ke atas. Ikan mulai berdiam dan kembali berenang. Ikan sudah mulai berdiam dan pergerakannya tidak sesering yang pertama tadi, dan terkadang badannya pun juga miring. Dan apabila ikan dimasukkan ke dalam perairan yang tidak sesuai dengan habitat aslinya, maka pertama dia akan melakukan adaptasi. Kemudian apabila
dia tidak dapat beradaptasi, maka ikan tersebut akan stres dan bahkan akan menyebabkan kematian. Dan menurut jurnal saya juga, pendamahan garam ke dalam air diharapkan dapat membantu menjaga ketidakseimbangan ini, sehingga ikan tetap bertahan hidup dan mempunyai kesempatan untuk memulihkan dirinya dari luka atau penyakit. Tentunya dosis untuk ikan harus diatur sedemikian rupa sehingga kadar garamnya tidak lebih tinggi daripada kadar garam dalam darah ikan. Apabila kadar garam itu lebih tinggi, maka ikan tersebut akan mati karena tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Ikan mulai melemah, tidak bergerak, dan tubuhnya pun miring. Dan waktu sudah habis. Dan kesimpulan dari praktikum ini yaitu seperti yang sudah kita lihat bahwa percobaan pertama dan kedua itu mempunyai perbedaan. Yang pertama, untuk di perairan awal itu perairan tawar, tidak diberikan garam, dan ikan perilakunya atau tingkah lakunya normal, berenang seperti biasa. Kemudian yang kedua yaitu ditambahkan garam ke toples yang satunya dengan 1 sendok makan garam dengan komposisi air sekitar 480 ml. Kemudian dari menit pertama ikan sudah mulai melakukan adaptasi, yaitu dengan bergerak yang sangat aktif, hingga menit ke pertengahan sekitar 5 menit dan 10 menit itu ikan sudah mulai mengalami perubahan, dan ini sudah 10 menit dan ikan sudah mulai dalam keadaan yang lemah. Dan sekarang tubuh ikan sudah, dan waktu 10 menit ikan patin tersebut sudah mulai melemah dan badannya pun terkadang memiring, dan mungkin itu menandakan bahwa ikan sudah mulai stres. Dan dengan adanya ini membuktikan bahwa apabila ikan air tawar dimasukkan ke dalam perairan yang berbeda, khususnya yang sekarang saya ujikan yaitu air asin, maka mereka akan menyesuaikan diri dengan cara mencari perairan yang sesuai. Kemudian apabila dia tidak bisa menyesuaikan dirinya, maka kemungkinan besar dia akan mati. Dan seperti yang sudah kita lihat sekarang, ikan sudah mulai membalik dan mungkin ikan mulai stres dan bahkan akan mati. Dan sekarang seperti yang kita lihat bahwa ikan sudah membalikkan badannya, yang merupakan salah satu ciri-ciri ikan akan mengalami kematian. Mungkin sekian praktikum dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga dalam kegiatan praktikum ini dapat meningkatkan pengetahuan kami dan serta bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.